Selamat pagi, terpuji nama Tuhan yang masih mempertemukan kita. Hari ini Rabu 6 Januari 2021. Mari saudara, kita bersyukur di dalam Tuhan. Kami bersuka cita hari ini ya Allah. Hidup masih Engkau berikan bagi kami seiring dengan waktu ini. Kami sejenak menikmatinya dalam perjumpaan dengan Tuhan lewat doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Sambutlah kami ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu sendiri menaungi kami, sehingga firman ini tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Mazmur 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalamnya baitnya seperti setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sampai demikian firman Tuhan saudara, untuk kita renungkan pagi hari ini dengan sapaan kemuliaan Allah dalam badai. Kemuliaan Allah dalam badai. Kita pernah menyaksikan, mendengar, dan merasakan bagaimana getaran ketakutan melanda kita ketika kabar bahwa sedang terjadi bencana alam. Antara lain saudara, di tahun 2020 yang dekat di sekitar kita, yakni di Sulawesi Selatan Palu, Sulawesi Tengah Palu, dan juga di Sulawesi Selatan ini di Masamba di Luwu Utara, yakni peristiwa banjir bandang dan tsunami. Luar biasa menakutkan kita karena apa? Menelan banyak korban dan tak dapat dikendalikan. Peristiwa banjir, tsunami, bandang. Nah, hal ini kembali dikumandangkan Tuhan melalui firman-Nya Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Yaitu cara yang Tuhan mau pilih untuk memperkenalkan dirinya, kuasanya. Kita tahu saudara bahwa ada dua cara Tuhan yang ditempuh untuk menyatakan dirinya, yaitu umum dan khusus. Khusus hanya satu cara, yaitu ia datang dalam wujud manusia di dalam diri Yesus Kristus sebagai juru selamat, supaya manusia yang masih kabur mengenalnya, mengenal dengan tepat. Dan cara umum ada banyak melalui peristiwa-peristiwa alam, kejadian-kejadian dunia ini. Nah, Mazmur 29 ayat 1 sampai 11 ini ada pandangan lain, yaitu badai bagi pemazmur,
bukan kejadian alam yang alami semata, apalagi hanya akibat ulah manusia semata yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola alam ini. Tetapi fenomena tersebut juga bisa dilihat sebagai yang Allah perkenankan untuk menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya, dan menyatakan kemuliaan kebesarannya, supaya manusia hanya tunduk kepada Dia. Bagi Daud, gemuruh itu adalah suara Tuhan. Suara Tuhan itu ada di atas air yang besar, penuh semarak, mematahkan pohon aras Libanon, membuat gunung gemetar, gunung menyemburkan api, padang gurun gemetar, dan berbagai fenomena alam lainnya. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-10. Itulah sebabnya ia mengajak semua penghuni surgawi, dan tentu pula penghuni dunia ini, saya dan saudara, menghormati Dia dan memberi kemuliaan dan sujud menyembah kepadanya saja. Ayat 1 dan 2. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana dengan kita sesungguhnya dalam keseharian kita? Betulkah kita hanya menyembah Dia dan menyatakan kemuliaan hanya kepadanya? Ketika menyadari melalui peristiwa atau kejadian-kejadian di sekitar kita secara alami bahwa sungguh Tuhan itu ada dan berkuasa, tidak boleh kita remehkan. Taruhlah dalam situasi pandemi yang sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita 10 bulan kurang lebih. Hal ini juga sebuah kejadian bisa kita simpulkan bahwa sangat terbatas kekuatan manusia dan sulit untuk dikendalikan. Tak mampu kita, sehingga membuat betul-betul dunia berduka sepanjang 10 bulan ini. Dan tentu kita berharap ke depan tidak lanjut, karena menyakitkan, menyedihkan kita. Nah, melalui ini, firman ini mengingatkan kita bahwa betapa kita terbatas. Hanya Allah yang spektakuler, dan kejadian-kejadian itu merupakan peringatan bagi kita bahwa Tuhan mengatakan, aku ada dan berkuasa, jangan cari yang lain. Kembalilah kepadaku, taatlah dan hormatlah kepadaku, sembahlah aku, karena akulah Tuhan. Nah, menyadarkan kita bahwa jangan kita biaskan keyakinan kita mencampur adukkan dengan kekuatan yang lain. Fenomena alam apapun termasuk badai yang dahsyat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keagungan dan kebesarannya seluruh bumi ini. Karena itu saudara, mari kita terus menghormati Tuhan dan menyatakan kemuliaannya serta hanya menyembah kepadanya, sekalipun di tengah-tengah badai hidup yang terjadi. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan Tuhan. Tidak ada bentuk badai yang menggetarkan pun tidak dapat diteduhkan oleh Tuhan. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh hanya datang kepada Dia. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan masih mengizinkan kami merenungkan firman. Tuhan masih mengizinkan kami melihat hidup di sekitar kami, termasuk kejadian-kejadian dunia, peristiwa alam, bahwa di balik itu sesungguhnya Tuhan mau menegur kami bahwa Engkau ada dan berkuasa, dan betapa hebatnya kekuasaan-Mu. Karena itu kami mau menyembah dan mengandalkan Tuhan. Oh Bapa di surga, terima kasih untuk itu. Kami menyerahkan hidup kami, rencana kami, karya kami, usaha kami, pekerjaan kami hari ini ke dalam tangan. Kami juga mendoakan seluruh keluarga kami dalam segala kondisi. Tuhan berperkara, Tuhan yang memimpin langkah juang, pekerjaan, tanggung jawab, dan
rencana-rencana mereka hari ini, sehingga mereka tetap berada dalam rel bersama dengan Tuhan. Namamu kami agungkan. Begitu pula dengan orang tua kami Tuhan, karena kelanjutan usianya dalam keterbatasan mereka, ada yang masih bisa berinteraksi, ada yang sama sekali sudah tidak bisa apa-apa, membutuhkan pertolongan setiap saatnya. Oh Tuhan, Engkau hadir di dalam kondisi mereka. Mereka tetap menjalani masa tua mereka dengan bersyukur kepadamu. Orang-orang yang memberikan perhatian, perawatan bagi orang tua kami yang terbatas, dengan hati yang tulus menjadi berkat bagi mereka yang memberikan pelayanan dan juga bagi orang tua kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam segala kondisi yang mengerang kesakitan karena berbagai penyakit termasuk virus ini. Oh Tuhan, Engkau yang menjamah tubuh mereka, Engkau mendengar jeritan doa mereka, Engkau menyelesaikan ratap hati pergumulan mereka dengan menyembuhkan tubuhnya, menyehatkan kesehatan mereka kembali, dan memberkati usaha-usaha yang berkenan kepadamu yang mereka upayakan. Oh Tuhan, baik yang ada di rumah sakit, di rumah mereka istirahat, maupun di tempat-tempat isolasi atau tempat khusus, Tuhan datang untuk menyembuhkannya. Kami percaya itu. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang saling mencintai dalam kehidupan keseharian kami. Oh Tuhan, hiburkan, kuatkan, dan tabahkan kami dalam menghadapi realitas seperti ini, sehingga kami mampu melewati dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kehidupan hamba-hambamu Tuhan, secara khusus pendeta gereja Toraja bersama dengan keluarga yang Kau tahu kami sangat bergumul di sekitar akhir tahun 2020 ini dan awal tahun 2021 dengan akibat dari virus pandemi ini. Banyak di antara hamba-Mu yang mengalami itu sehingga mereka harus dirawat di rumah sakit, harus dirawat secara khusus di isolasi tempat-tempat itu. Oh Tuhan, sembuhkanlah hamba-hamba-Mu. Engkau berkenan dengan upaya-upaya sehingga tidak ada yang sia-sia Tuhan. Kembali kami melanjutkan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan kekuatan baru, kesehatan yang prima, anugerah Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga untuk mereka yang berbahagia karena hari ulang tahunnya. Tuhan sempurnakanlah sukacita itu, Namamu tidak dilupakan. Begitu pula dengan pemerintah dan bangsa kami Tuhan, juga semua yang berkait dengan kepemimpinan bersama. Engkau mampukan kami mengangkat tanggung jawab itu. Berkati semua Tuhan, sehingga boleh terlaksana dengan indah. Di dalamnya nama Tuhan diagungkan dan keadilan, kasih dan kebenaran boleh dinikmati. Ya Tuhan, inilah doa kami, harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin.